Assalamualaikum, halo Pianas, kembali lagi di channel saya, channel Kemerikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya adalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya ya. Oke, sahabat pioner semua, di sini untuk temanya ya. Apakah ini yang dimaksudkan oleh kartun The Simpsons ya untuk masa depan dari Picoin atau Pi Network ya? Anda bisa mengatakan ini hanyalah sebuah asumsi atau ya prediksi gitu ya dari masa mendatang untuk Pi Network atau Picoin ke depannya. Ya. Mungkin ini sudah Anda lihat di beberapa video saya sebelumnya ya, tetapi ini saya ingin mereview kembali gitu ya, agar kita bisalah ya saling diskusi nih terkait masa depan dari Picoin ini ya. Biasanya sih kalau untuk kartun The Simpsons sendiri selalu tepat ya untuk memperhitungkan masa depan dari suatu hal gitu ya. Itu selalu tepat dan memang terjadi di dunia nyata ya, sama yang terjadi di dunia nyata ya, selalu tepat ya. Jadi kita bisa melihat ya untuk yang dinyatakan di dalam video ini ya. Saya harap kalian mengikuti terus ya untuk yang saya bahas nanti setelah kita menonton video ini. Ingat, jangan di skip videonya, tonton sampai selesai agar kalian semua tidak gagal paham. Oke, langsung saja di sini saya memutar videonya. Akan terjadi perubahan peradaban besar-besaran di seluruh dunia. Semua pola kehidupan tidak lagi sama seperti sekarang. Gejala ini sudah berlangsung sejak tahun 2013. Disrupsi teknologi melanda seluruh dunia. Blockchain 2.0 sudah tercipta, dan ini tidak bisa dihentikan. Lalu, apa yang akan terjadi? Civilization change, atau perubahan peradaban. Disrupsi teknologi melanda di semua sektor: pertanian, ekonomi dan keuangan, bisnis, pendidikan, transportasi, dan sektor lainnya akan bergeser menggunakan artificial intelligence atau AI, teknologi blockchain, dan robotic protocol system sebagai pemroses data digital di semua industri. Teknologi akan menggantikan 70% peran manusia, dan robotic protocol system dalam platform digital akan mendominasi secara vortex. Kurang dari 52% pekerjaan manusia digantikan robotic validator protocol system, dan kurang dari 18% pekerjaan manusia digantikan robot fisik. Apa akibatnya? Banyak profesi pekerjaan akan lenyap: teller bank, kasir, dosen, travel agent, agen asuransi, telemarketing, pustakawan, tukang parkir, debt collector, dan lain-lain. Banyak bisnis tradisional akan mati. Kebijakan dan sistematika perpajakan akan berubah drastis. Bank atau institusi keuangan global akan mendeformasi berbagai layanan dan lain-lain. Apa yang akan terjadi di Indonesia? Akan ada banyak platform terdesentralisasi tumbuh di semua sektor. Akan ada lebih dari 100 juta penduduk Indonesia tidak menggunakan rekening bank untuk transaksi bisnis. Platform digital currency dan cryptocurrency akan mendominasi berbagai layanan transaksi. Akan ada lebih dari 65 juta UMKM masuk ke industri keuangan terdesentralisasi melalui jaringan blockchain. Akan lahir banyak bidang pekerjaan dan bisnis berbasis teknologi. Mengapa demikian? Karena semua orang ingin bertransaksi cepat, murah, dan aman, hidup tanpa dibebani pajak dan hutang, mengelola keuangan di tangan kita sendiri. Oke, itulah sekilas video ya dari masa yang akan datang ya. Dunia dikuasai oleh teknologi ya.
revolusi teknologi yang tidak bisa kita hentikan. Ini memang sudah dirancanakan untuk masa depan ya. Jadi bukan tidak mungkin, inilah yang mana saya tebak ya dari teka-teki yang digambarkan di kartun The Simpsons ya. Jadi di situ memang sangat jelas ya bahwa untuk prediksi kedepannya terkait Pi Network ini memang akan memasuki seluruh manusia yang ada di dunia, akan memasuki dunia metaverse ya, dunia serba digital gitu ya, dengan adanya pembayaran, penggunaan keuangan serba digital ya. Yang namanya ini yang saya maksudkan yaitu bukan tidak mungkin uang kertas ke depannya itu akan lenyap dan digantikan oleh uang digital gitu ya. Kita akan menggunakan apapun serba digital gitu ya. Inilah yang sedang direncanakan ya. Jadi bagi saya sih, saya udah nggak asing lagi, nggak aneh lagi terkait ini gitu. Dan bagaimana menurut Anda, sahabat pioner? Mungkin Anda mempunyai asumsi ataupun juga perhitungan lain terkait dari masa depannya Pi Network ini ya. Di sini bukan maksud ingin melingkahi dari yang maha kuasa, enggak ya. Kita di sini ya saling berdiskusi aja gitu ya. Saling saling mengira-ngirakan gitu ya terkait bagaimana sih kedepannya Pi Network ini, arahnya bagaimana sih? Apakah memang bagus untuk kita pertahankan pada saat ini atau malah akan berakibat tidak baik ke depannya ya. Ini kan juga sangat penting, harus kita dalami dulu gitu ya. Jadi kalau dari segi Pi Network sendiri atau Pi Coin itu memang ya menurut saya ya, secara asumsi dan juga apa yang saya pelajari secara mendalam dari proyek ini, memang ya potensinya sangatlah besar ke depan ya, potensinya sangatlah besar dan akan memang benar-benar menguntungkan bagi penggunanya ya, bagi penggunanya. Itu bisa dilihat dari kualitas ya, kualitas dan juga bagaimana respon dari proyek-proyek yang sudah dulu besar gitu ya, sudah dulu besar menjadi proyek atau perusahaan raksasa dunia ya. Jadi mungkin selanjutnya akan saya review juga terkait adalah beberapa proyek besar juga ya, proyek besar dunia yang juga di situ ada kaitannya dengan Pi Network ya. Bayangkan kalian, proyek raksasa dunia, proyek yang internasional saja sudah ada berkaitan dengan Pi Network ya. Bagaimana masa depan dari Pi Network ke depannya? Ya itulah yang saya maksud, kita bisa melihat dari kualitasnya ya, kualitas. Kalau kagak ada kualitasnya, mana ada orang tertarik ingin mendekati, kagak ada. Tetapi karena kualitasnya yang sangat ya internasional mungkin, atau bisa dibilang ya sangat-sangat beda dari yang lain gitu ya, dan teknologi yang juga sangat ya lebih canggih daripada yang lain ya, itulah yang membuat perusahaan-perusahaan besar itu sangat kuat ketertarikannya terhadap proyek Pi Network ini gitu ya. Apa keuntungannya? Keuntungannya yaitu penggunanya akan sukses besar tentunya ke depannya bersama proyek Pi Network ini ya. Jadi bagi yang sabar lah ya, tentu akan bersama-sama dengan Pi Network menuju kebebasan finansial ya, finansial. Kalau yang tidak sabar ya Allahu alam ya, bukannya kebebasan finansial tapi ya sebaliknya ya kan. Jadi saya harap selalu pertahankan mining dan Pi Coinnya ya. Ini saya lagi melakukan pembersihan handphone ya, memori saya lagi penuh ini. Oke. Selesai. Dan itulah ya, saya harap dengan apa yang saya jelaskan barusan adalah yang beberapa bisa kalian tangkap gitu ya. Dan lebih mantap lagi kalau semuanya bisa ditangkap gitu ya.
karena saya juga berdasarkan dari apa yang terjadi di Pi Network, dan saya mengikuti dari perjalanan dan juga kualitas yang ada dari proyek Pi Network ini sendiri ya. Bukan asal-asal ngarang-ngarang ngomong, ngarang-ngarang cerita, kagak ya. Saya ada datanya ya. Saya ada dasarnya ya. Jadi itulah yang saya jelaskan, itulah yang saya katakan kepada Anda semua ya. Jadi beruntunglah bagi Anda yang sebagai pioner di Pi Network ini, oke? Jadi mungkin segini saja untuk pembahasan kita kali ini, dan semoga bermanfaat, dan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mampir di channel saya. Dan bagi yang belum like dan subscribe, silahkan diklik, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya adalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.